Balik lagi di channel YouTube Indonesian Football Elite bersama gue Putra Sutopo. Nah, jadi kali ini kita ada segmen baru nih namanya EVL Talk. Di mana di EVL Talk ini kita bakal berbincang-bincang seputar sepak bola virtual. Nah, di episode pertama ini kita bakal berbincang-bincang sama salah satu kontestan dari Indonesian Football Elite, yaitu Rizal Daniarta. Halo Mas Rizal, apa kabar? Halo Mas Putra. Gimana nih Mas kabarnya nih Mas? Setelah udah selesai regular league ini. Baik-baik. Ya bersyukur sih, yang penting udah lolos dulu lah. Target pertama udah tercapai. Udah nggak ada pressure apapun setelah udah lulus regular league ini atau masih ada pressure nih? Ya kalau pressure sih pasti masih ada terus sih. Masih ada ya? Masih ada lah ya. Oke, jadi kita ada segmen baru nih Mas, namanya EVL Talk. Jadi di EVL Talk ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar apa namanya ya sepak bola virtual. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Rizal. Gue pengen tahu mengenai tentang Mas Rizal deh, baik itu dari sebelum jadi professional player sampai sekarang udah jadi professional player. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu nih siapa sih Mas Rizal ini. Mungkin Mas Rizal boleh perkenalin diri dulu Mas ke penonton kita. Oke, perkenalkan nama saya Rizal Daniarta, saya asal dari Solo dan sekarang bermain untuk tim Persija Esports. Nah, gitu guys, namanya Rizal Daniarta. Tapi ada yang bilang namanya itu yang bener tuh Rizal Daniarta apa Rizal Daniarto tuh Mas? Itu yang menarik Mas. Nah, coba jelasin tuh. Jadi kalau di kakak, nama aku tuh Daniarto. Oke. Tapi kalau untuk sosmed Daniarta. Kenapa? Ya biar lebih keren aja sih. Biar lebih keren Rizal Daniarto. Jadi sebenarnya Rizal Daniarto ya? Daniarto ya. Oke. Nah, jadi Mas Rizal ini asli Solo. Nah, Mas coba deh Mas kasih tahu Mas Rizal itu pertama kali atau sebelum jadi professional player itu apa sih aktivitas Mas Rizal kesehari-hariannya? Kalau aktivitas apakah hobi aja lah ya? Hobi boleh. Kalau sebelum terjun di dunia PS, dulu aku pernah terjun di dunia futsal sih Mas. Nah futsal? ini menariknya. Kalau di futsal dulu aku jadi manajer. Oke. Terus tapi kalau di PS jadi player. Jadi futsal itu bukan jadi pemain ya? Bukan. Jadi manajer ya? Dulu pernah jadi manajer futsal, punya tim futsal juga. Oke, itu masuk ke liga profesional nggak? Belum sampai profesional. Berarti setelah jadi manajer futsal hari ke PES itu dari tahun berapa tuh? Udah maksudnya Dari udah masuk ke game? tahun kalau main PS sih ikut turnamen dari 2013. Itu pun masih bisa di kayak disambi gitu ya Mas, diselang-seling kayak seminggu turnamen futsal terus besoknya buat turnamen PS kayak gitu-gitu. Jadi ya dari dulu hobi turnamen sih. Oh, udah hobi turnamen. Iya, emang tapi suka berkompetisi gitu. Oke, masih iseng-iseng aja? Futsalnya? Enggak, yang PES ya? PES-nya dulu masih iseng-iseng aja. Nah, terus sampai bisa akhirnya nih, mungkin banyak juga yang penasaran ya. Gimana ceritanya kok Mas Rizal tiba-tiba sekarang bisa jadi bisa jadi professional player gitu. Sebelumnya dari yang mungkin katanya cuma main-main doang, berarti awalnya main di rental? Iya, di Solo. Anak rental, asli anak rental. Asli anak rental? Iya. Berarti pernah ngerasain ini dong, sparring sama anak rental, terus kalau kalah nyalahin stick, pernah dong? Oh, sering banget Mas. Sering ya? Nah itu awalnya itu main di rental itu ikut turnamen di sekitaran rental Solo juga? Ya dulu, jadi ceritanya tuh aku ikut lomba tuh cuma di sekitaran Solo. Terus ya habis itu kan sering-sering lomba gitu kan banyak punya kenalan. Terus kayak kenal Mas Riko gitu kan, sharing juga sama dia. Habis itu ditanyain, kan udah mulai sering juara tuh Mas. Udah sering juara di situ? Iya, udah mulai sering juara. Prosesnya dari awal ikut turnamen pasti kan nggak langsung juara kan? Nggak, pasti nggak langsung. Dari awal ikut turnamen baru bisa ngerasain juara untuk pertama kalinya itu setelah mengikuti berapa kali? 2 kali lah. 2 kali? Iya. 2 kali langsung juara? Ya tapi nggak langsung juara 1. Juara berapa dulu? Juara 3. Juara 3. Iya. Oke, terus habis itu pertama kali ngedapetin juara 1 itu setelah berapa kali ngikut turnamen gitu? Habis dari juara 3 itu kok rasanya asik ya main PS ya, apalagi ikut turnamen gitu kayak ada hawanya gitu loh Mas buat terjun di dunia PS gitu. Namanya tantangannya? Adrenalinnya kepicu ya? Oke. Jadi kepicu. Jadi dulu nggak di futsal aja tapi wah kayaknya PS juga menarik nih. Terus aku gelutin juga itu di PS. Gelutin langsung di situ. Ikut cari info turnamen, terus mulai ikut lomba yang awalnya dari lomba-lomba lokal di Solo, terus lama-lama juga mulai keluar dari Solo. Lombanya. Nah itu kalau keluar dari Solo gitu berangkatnya sendirian Mas? Dulu awal-awal sendiri. Iya. Nah awal mula berarti ikut turnamen gitu tahun 2013 Mas Rizal lagi umur berapa tuh? Umur 20 tahun berarti. Berarti masih sekolah apa udah lulus? Masih udah lulus sih kayaknya sih. Udah lulus ya? 20 sih seharusnya udah lulus ya? Mulai kuliah di situ? Mulai kuliah. Itu kayaknya sih. Lupa. Kayaknya sih ya? Kayaknya seharusnya semester 1 semester 1-an sih. Awal-awal ya.
Nah itu nggak keganggu kuliahnya? Ya jelas keganggu mas. Jelas keganggu pada saat itu. Lah tapi kan 2013 itu kan masih belum terlalu maju kan ya e-sports ya? PES Belum semaju kayak sekarang ini. Belum. Main cuma antara hubungannya ya main aja sama player, cuma ikut-ikut lomba-lomba rental kayak gitu. Oke, berarti saat itu udah maksudnya kuliah udah mulai agak-agak keganggu ya? Iya. Karena emang di situ penasaran untuk pengen Penasaran, ngegelutin aku si orangnya PES. tuh penasaran banget mas soalnya. Orangnya penasaran Iya, banget. iya. Jadi tapi ada yang nyuruh gak sih, ada desakan dari orang tua kayak udah terus seriusin aja daripada cuma main-main, atau emang keinginan diri sendiri? Wah kalau itu bertahap mas, kalau ngomong sama orang tuanya dulu ya. Awalnya juga wah ngapain PSan, apa bisa ngasilin kayak gitu. Awalnya? Iya. Awalnya Kayak dulu kan misal lomba keluar kota ya mas ya kan. Aku kan sendirian kayak naik mobil gitu kan. Iya. Paling kan apa orang tua tuh kayak ngasih uang bensin itu. Terus yang aku mulai lomba luar kota itu aku masih ingat banget itu. Aku juara pertama kali, juara nomor 1 di luar kota kan di Jogja. Di Jogja? Ya itu aku mau berangkat Jogja. Kan sebelumnya kan udah ada banyak lomba itu. Iya. Nggak pernah juara. Nah itu aku ditantang sama mamaku. Ini aku nggak ngasih uang bensin. Kira-kira kamu balik bisa bawa uang apa enggak? Gituin. Ditantang? Iya. Terus habis itu juara 1? Juara 1. Hadiahnya berapa kalau boleh tahu? Dapat 2 juta sih. 2 juta? Iya. Oh itu masih yang masih kecil-kecilan ya di Iya. situ ya? Itu ada ini nggak? Ada professional player yang ikut kayak sekarang nggak? Mungkin ada Oh yang masih beberapa aktif yang- kayak sekarang? Ah, Nggak ada sih. nggak ada ya? Nah itu pas sudah ngebuktiin, apa kata orang tua? Pulang-pulang pasti bawa duit Iya, kan? iya, kaget sih. Wah, ternyata bisa juga ini jadi uang. Dari situ disupport? Ya belum sih mas. Belum juga, Belum masih juga. belum juga. Iya kan masih lomba-lomba rental gitu. Maksudnya apa bisa lanjut terus kayak gini terus gitu. Terus dari situ berarti pertama kali juara 1 itu di Jogja sendiri. Iya, sendiri, single factor gitu. Berhasil ngebuktiin, baru dari situ mulai serius Iya, lagi. tambah semangat itu. Tambah semangat. Iya. Ada partnernya nggak sih mas? Dulu kalau 13 awal nggak ada sih mas. Nggak ada. Sendirian, benar-benar Sendirian sendiri. terus. Tapi aku punya manajer ada dulu. Ada. Pertama kali ikut kompetisi nasional. Pertama kali aku jarang mas ngikutin turnamen kayak Liga 1 PES gitu kan, nggak pernah kan. Nah, buat yang belum tahu, jadi di Indonesia itu tuh Liga 1 PES itu ya, apa Ya yang pasti sering kan nasionalnya kan pasti itu semua. nasionalnya. Dulu tuh kalau misalnya kita mau ikut kompetisi nasional itu sampai sekarang sih, itu tuh yang ngebuat itu Liga 1 PES Ya. namanya. Nah, itu Mas Rizal kehitung jarang ikut justru. Bukannya jarang sih mas, tapi nggak pernah malah. Nggak pernah ikut? Iya. Jadi nggak pernah ikut kompetisi nasional. Maaf, pernah sekali. Itu yang co-op atau nemenin Rio, diajak Mas Rio tahun Rio. 2018. Itu apa tuh? Apa nama kompetisinya? Yang Kaskus bukan? Bukan, yang Liga 1 PES. Oh, Liga 1 PES yang Iya. bikin. Jadi pernah Co-op. sekali itu aja Iya, buat ya. co-op. Co-op ya. Itu nemenin Mas Rio. Jadi partner ya? Ya, partnernya Mas Rio. Nah, Rio itu guys, buat yang belum tahu, Rio itu adalah salah satu partner dari tim Wani juga. Apa namanya, yang kemarin berhasil juara di Asia sama di London gitu. Jadi itu pertama kali ikut kompetisi nasional. Ya, Liga 1 PES. Sisanya nggak pernah lagi. Enggak. Liga 1 PES enggak pernah. Terus gimana cara ngebuktiin ke orang tua? Maksudnya kan kalau Mas Riza kan biasa ikutnya yang setara lokal aja berarti kan? Ya, lebih ke lomba-lomba rental gitu lah ya. Lomba-lomba rental. Nah, lomba-lomba rental kan paling hadiahnya juga gede, yang misalkan Gedenya 10 juta pun itu kan kadang-kadang. beberapa sekali doang Iya. kan. Mungkin bisa dibilang 6 bulan sekali atau berapa bulan sekali. Nah, gimana prosesnya nih sampai maksudnya Mas Rizal atau orang tuanya Mas Rizal itu yakin gitu sama apa yang digelutin sama Mas Rizal? Gimana gitu cara, atau di titik mana gitu Mas Rizal sampai harus ngeyakinin si mamahnya itu? Ya aku di titiknya tuh aku harus bisa main PES sampai luar negeri sih mas waktu itu. Motivasinya cuma itu. Sampai ke luar negeri? Ya tapi dengan cara aku sendiri. Oke. Nah, Caranya gimana tuh Mas? ya, Soalnya kan banyak aku juga kan nih. dulu kan pernah kan itu main streaming kan, atau sering main online. Oke. Terus dia kebetulan itu ada message dari Kwan B kan. Oke. Kenalan itu sama Kwan B, ngajak Kwan aku B itu main professional player PES Vietnam guys. Vietnam ya. Itu tahun 2018. Itu Oke. kan undang aku main streaming, terus isi kontennya dia kan, diajak main terus lah, dari situ mulai ya dikenal sama player lainnya kayak kenalan sama Kwang Barca, terus yang lainnya juga. Sama komunitas PES ya. Ya yang dari Vietnam tuh mulai kenal Berarti juga. jumpingnya gede juga loh dari nggak pernah ikut Iya, itu kompetisi ya bukannya nasional. sombong sih waktu itu ya kan, yang main awal online kan, Hmm. yang maksudnya main sama anak-anak Vietnam kan, aku kan Oke. mas yang Mas mulai Rizal ikut, pertama iya. kali main friendly match Iya. ya, masih pertandingan sahabatan Iya. gitu. Ya, tapi Mulanya nyanyian kayak ikut-ikut itu ngajakin orang kan. jadi maksudnya nggak pernah ikut kompetisi nasional, langsung diajakin friendly match sama apa namanya komunitas Vietnam berarti lah ya, Iya. player-player Vietnam itu langsung namanya dikenal gitu. Iya. Karena live streaming ya, jadi Ya, orang live bisa streaming. nonton.
Nah dari situ tuh baru Mas Rizal tuh sering ikut kompetisi internasional apa masih belum tuh Mas? Belum sih. Belum juga? Internasional pertama ya itu aku waktu main di Liga Thailand itu. Serius? Serius? Wow, jadi sebenarnya Mas Rizal itu nggak pernah ikut kompetisi nasional, nggak pernah ikut kompetisi internasional, tapi langsung dapat kesempatan ini guys, langsung dapat kesempatan main di Liga Thailand Ya, sama aneh ya. klub besar juga lagi, Alhamdulillah ya. Bangkok Glass kan? Ya. Dan itu Mas Rizal jadi pemain Indonesia kedua Ya kedua. Kedua- Setelah Kiwa. setelah Kiwa yang berhasil main ya, Ya. di Liga Thailand. Jadi Liga Thailand ini udah duluan ada daripada Indonesian Football League. Dia itu ada dari tahun berapa Mas? 2019 awal. 2019 awal. Iya. Itu tuh kan ada dari pemain-pemain Vietnam, Malaysia, Iya. habis itu Iran. ada apa? Iran. Iran ya yang Jepang. awal-awal. Jepang. Nah, di Indonesia itu pertama kali yang masuk itu adalah Kiwa, Si Kiwa tuh main Pracuap ya. di playoff dulu, Pracuap. Terus gak lolos, Gak lolos, Iya. baru dikontrak sama biji. Bangkok Glass. Iya. Nah, di situ baru pemain Indonesia kedua yang masuk ke Liga Thailand itu justru Mas Rizal. Mas Rizal Daniarta dikontrak langsung sama Bangkok Glass tanpa mengikuti kompetisi nasional ataupun internasional. Nah, itu tipsnya gimana tuh Mas? Maksudnya sampai bisa karena kan yang di mata orang kan kayak kita harus juara nasional dulu, kita harus sering dikenal dulu di Indonesia ataupun di internasional untuk bisa dapat kontrak kerja sama tim e-sports. Berarti itu bisa dibilang pertama kali di profesional tim juga dong yang kontrak Mas Rizal? Profesional tim, iya. Iya dong, yang udah base kontrak dan Iya. itu gimana Mas? Wah itu aku sendiri juga susah jelasinnya sih mas. Lebih ke rezeki sih menurut aku. Woi, Ya maksudnya kan kebetulan kan dulu kan apa ya? Gimana jelasinnya kan? Mungkin kan dilihatnya kan dari online itu kan. dari online ya? Iya. Kebetulan kan Fred- Kwan B kan mungkin temannya banyak, terus orang-orang lain kan juga pada lihat. Nah mungkin di situ. Oh mungkin gara-gara Kwanbi itu pada saat itu tuh lagi bagus-bagusnya juga Iya. performanya. Terus live streamingnya juga kan rame banget itu yang di Facebook itu. Oh Nah, jadi mungkin Mas Rizal ini masuk ke jalur jalur apa namanya jalur ke Toyota Elite itu bukan berdasarkan prestasi apa yang udah diraih tapi berdasarkan dari skill yang dilihat si penonton-penonton itu mungkin ya. mungkin sama kayak ada scoutingnya mungkin yang dari tim Thailand yang mungkin ngepasin aku Ya main dia melihat. pertimbangannya Iya. Mas Rizal yang dilihat dari live streaming ya. Berarti mungkin bisa juga kalian contoh tuh kalau misalkan kalian nggak pernah ikut kompetisi nasional atau misalkan terbatasan lomba, mungkin bisa jadi contoh ya Mas ya. Maksudnya Bisa. mereka upload gameplay-gameplaynya Tapi mereka. ya maksudnya mainnya sama player yang Ya, top gitu. sama player-player yang profesional lah Ya, ya. profesional. Kalau Mas Rizal itu mainnya sama Kwan Bi, sama Kwang Barca. Itu Ya. tuh player-player yang udah punya nama di industri PES gitu. Nah, mungkin kalian yang misalkan pengen jadi professional player gitu kayak Mas Rizal, kalian itu bisa apa namanya tanpa harus ikut kompetisi. Kalian bisa tinggal record atau live stream. Apalagi zaman sekarang live streaming juga makin heboh. Rame, tambah rame malah. Iya, kayak sebenarnya sekarang jalur orang untuk masuk ke dunia e-sports lebih gampang daripada dulu kali ya Mas ya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Kalau sekarang kayak makin banyak banget tim-tim e-sports yang bisa rekrut player. Iya. Gitu. Apalagi sekarang dengan perkembangannya sekarang itu tim-tim e-sports makin banyak banget. Ada yang tim e-sports udah profesional, semi profesional ataupun ada yang baru buat. Nah, mereka itu pasti bakal cari-cari player guys. Jadi kalau misalkan kalian emang pengen terjun di dunia ini ya bisa ngikutin salah satu caranya Mas Rizal. Nah, Mas, kenapa disebutnya Rizal Evander? Nah, itu. Kenapa tuh? Evander itu jadi tempat rental aku main PS. Langganan di Solo. Rental PS. Rental PS. Namanya Evander. Iya, dan dulu kan aku kan yang aku ceritain tadi itu loh, main sama Kwan B. Itu kan pakai ID Evander. Itu namanya Oke. Evander. Nah, dari situ dikenalnya Evander. Makanya dikenal Rizal Evander Iya, karena pakai Rizal Evander. ID-nya dari si rental itu. ID rental, iya. Oke, berarti sebenarnya rental itu diuntungin banget ya langsung dibawa namanya. itu Ya itu, nggak tahu sih mereka masa untung nggak sih? itu punyanya Mas Rizal atau bukan? Bukan. Bukan punyanya Mas Rizal. Oke. Nah, selain itu setelah udah masuk Liga Thailand nih, kan dikontrak langsung sama tim gede langsung. Ya, alhamdulillah. Perasaannya gimana, Mas? Wah, itu luar biasa senangnya sih. Orang Kan tua sebelumnya waktu playoff kan aku juga sempat ada tawaran sih. Tapi cancel gak jadi. Itu kan sempat agak ngedrop itu semangatku buat main PS. cancelnya itu nggak jadi karena maksudnya dealnya kontraknya nggak cocok Mereka yang atau nggak di jadi. PHP? Di PHP. Di PHP? Iya, Lebih di PHP? PHP. Oke, terus berarti udah kayak Dan itu kebetulan dulu tuh sama Kiwa itu. Di Pracuap? PHP, iya. Bukan Pracuap, ada lah. ada beberapa tim lain Ada ya? tim lah. Terus Nah. punya terus pakai sama Kiwa. Terus gak jadi, terus malah Kiwa sendiri yang berangkat.
Oke. Aku nggak jadi berangkat. Jedanya berapa lama, Mas? Apanya? Dari setelah, maksudnya yang setelah di PHP-in, jedanya berapa lama dapat kontrak baru lagi dari si Bangkok Glass? Itu habis playoff itu kan. Playoff? Langsung? Habis playoff Thailand selesai, terus ada tawaran itu. Oke. Playoff itu tuh berarti ini ya, jadi nggak semua tim bisa masuk kan ya? Nggak semua tim itu bisa masuk di Liga Thailand, jadi emang ada beberapa tim yang harus di playoffin terlebih dahulu. Berarti Mas Rizal juga nggak ikut playoff? Nggak ikut playoff. Berarti di tahun itu rezekinya juga lumayan ya? Alhamdulillah. Nggak ikut juara nasional, nggak ikut kompetisi nasional, internasional juga enggak. Terus udah kayak gitu nggak ikut playoff, tapi justru langsung main di liga intinya dan nama klub yang bisa dibilang besar loh, Bangkok Glass itu besar loh. Bangkok Glass itu besar banget kan? Dan apa namanya, offeringnya juga pasti nggak kecil dong. Nggak kecil dong. Besar lah. Besar lah ya. Iyalah. Kalau misalkan daripada di sini. Daripada di sini. Daripada di sini. Iya. Kasih clue berapa sih Mas, berapa kali lipat daripada UMR gitu. Misalkan 10 kalian ada. 10 kalinya. Ada 10 kali lipat UMR dari 10 kali lipatnya dari UMR Jakarta. Wow, itu Jakarta berapa sih? 3,9 loh Mas. Oh, kebanyakan berarti. Kebanyakan Mas. Kebanyakan loh. Ya ada lah pokoknya lah. Ada lah ya, pokoknya lumayan gede lah ya. Ya gede lah. Nah, berarti dari situ pas udah dapet tawaran itu, Mas Rizal langsung tunjukin dong ke orang tuanya. Ya, ini loh aku main PS ini loh. Dapet Gak tawaran. sia-sia kan, bisa main ke luar negeri gitu. Dapat klub juga, bisa main di liga juga. Terus pas dikasih tahu gajinya gimana tuh? Ya kaget sih. Langsung kaget? Iya. Langsung udah setuju sampai sekarang? Setuju, support sekarang. Nah, mulai dari Liga Thailand itu kan kayak orang tua, adik kan, tiap aku main kan streamingan terus di rumah Mas. Jadi nonton bareng? Nonton semua. Ya. Sampai aku di Persija ini mereka masih nonton terus setiap aku main. Oh, mereka masih nonton juga? Ya memang kan aku tiap sebelum main kan pasti Mas, semalam sebelumnya kan aku kan WhatsApp. Minta doa. Minta maksudnya diberi keberuntungan, kelancaran tiap aku main, pasti itu. Jadi mereka tanya main jam berapa tuh, aku kasih tahu. Jadi emang jadi tontonan ya sama iya, keluarga, sama keluarga ya. Iya. Nah, tapi sebelumnya pernah ada cita-cita jadi pemain bola gak sih? Main bola ada Mas. Aku dulu ikut SSB Mas, pernah. Pernah ikut percaya kan? Gak percaya? SD pernah. Bener. Serius. Terus emang pengen cita-cita jadi pemain bola gitu? Dulu pernah. Cita-cita jadi main bola. Dari seriusan sampai SSB ada diseriusin lagi nggak sampai Ya enggak lah Mas, badanku segini loh. Serius dari mana? Jadi malas ikut fisiknya apa gimana tuh? Yang malas ikut fisiknya lah. Sampai lari-lari muterin lapangan, aduh capek ya. Tapi akhirnya sekarang jadi jadi professional player game sepak bola virtual. Sebenarnya nggak beda jauh juga ya sama. Nggak, sama aja. Sama aja kan. Sama aja. Main di klub juga, klubnya besar lagi. Main langsung di Liga Thailand. Yeah. Kalau misalkan jadi pemain bola belum tentu kan? Belum tentu. Belum tentu, bahkan di Indonesia juga dikontrak sama klub-klub yang bagus kan? Iya, belum tentu. Nah, udah kayak gitu udah nih langsung pindah ke Thailand di tahun 2019. Iya. Nah, pasti itu ada tekanan atau pressure yang berbeda dong dari sebelumnya, apalagi Mas Rizal sebelumnya nggak pernah ikut kompetisi berskala pasti itu Mas. nasional, internasional, pressure-nya dong. Itu pressure-nya sih lebih ke diri aku sendiri sih. Aku yang pressure ke diriku sendiri gitu loh. Ini Pastilah, gimana? nggak pernah, maksudnya kan sebelumnya nggak pernah ikut nasional, maksudnya nggak ada tekanan dari manajemen, gaji pun misalkan belum segede itu, pasti kan ada target dari manajemen kan? Iya. Ada dong. Ada. Gimana tuh? Pressure-nya kayak gimana? Ya kayak aku waktu main match pertama itu ya tegangnya minta ampun Mas. Terus menang tapi? Kalah itu lantanmu itu, langsung lantanmu. Oh aduh, itu langsung lawan Tanmu, itu pemain bagus juga guys. Kalau kalian tahu tuh Tanmu itu partner. Gak bagus sih Mas, tapi nomor 1 sih di Thailand. Paling Udah top, nomor 1 top di number Thailand. one menurutku sih. Terus udah kayak gitu tapi kalah kan. Tanmu itu kan yang sekarang mungkin yang sekarang taunya itu sekarang udah di Buriram itu kan Mas. Yeah. Mungkin player-player yang sekarang atau penonton-penonton yang tahu Tanmu itu partnernya Rizky Faidan di Buriram gitu. Iya. Itu match pertama debut lah ya itu kan. Iya, langsung lantanmu. Terus match kedua jadwal langsung lan Buriram. Langsung Buriram itu Jesus berarti ya? Bukan Jesus Mas, yang pemain Jepang itu. Siapa tuh? Duh lupa namanya. Yang langsung keluar ya? Iya, yang aku kalahin itu. Langsung keluar ya? Nah berarti match pertama debut kalah sama Tanmu. Sama Tanmu? Terus match kedua itu kan ada berita kan pemain Jepang masuk Buriram. Waduh lan main Jepang ini aku down lagi mentalnya. Ya, nah makanya itu kan ada jeda 2 minggu. Itu aku mikir Mas, gimana caranya biar mentalku naik, terus kepercayaan diriku nambah. Ya aku pikir-pikir kan. Terus itu aku nemu, gimana kalau aku main pakai selebrasi. Jadinya tiap gol ngeluarin ekspresiku gitu loh. Biar lepas tegangannya.
Ya Karena kan grogi ya. Karena kan pasti mas, pasti grogi. Sampai sekarang pun kadang main pun masih grogi. Karena kalau misalnya kalian jadi professional player ya guys, ketika kalian ada di dalam stage, itu tuh bener-bener atmosfernya tuh beda banget ya mas. Beda banget, apalagi di setiap negara, di setiap arena itu kan ada belum yang suhunya ruangannya dingin, belum apalagi di Toyota Elite kan ada supporter ya kan. Ada mas, langsung datang ke arena. Langsung datang lagi, itu kan bikin grogi juga kan. Iya. Terus udah kayak gitu jadi akhirnya caranya Mas Rizal untuk mengurangi rasa grogi, justru bukan menghilangkan, pasti mengurangi grogi mah pasti masih ada. Iya, kan? yang ngurangi rasa grogi sama nambahin PD aja sih. Nah, kan ngurangi groginya cara orang kan beda-beda sih ya mas ya. Betul. Tapi aku kan lebih milih cara itu yang buat aku nyaman gitu ya. Karena ya itu kan pertama kali itu mas aku pakai yang topeng Wakanda itu loh. Iya, yang di Mas Jalan Buriram itu. Itu jadi salah satu cara Mas Rizal mengekspresikan diri untuk ya sama buat trademark juga sih. Ya kebetulan berhasil juga jadi berhasil kan pada saat kebetulan itu. Berhasil. Oke, jadi tadi baru mau gue tanya juga, berarti apa namanya selebrasi Wakanda itu pertama kali dilakuin itu pas lawan yang Jepang itu? Jalan Buriram. Yang lawan Buriram. Lupa aku bilang Jepang namanya siapa? Pokoknya lawan match Buriram lah ya. Iya, match Buriram lah. Langsung saya pakai yang Wakanda itu ya. Nah itu tuh Mas Rizal tuh ciri khas selebrasinya tuh terkenal Wakanda guys, gara-gara yang di Toyota Elite ini berarti. Nah udah kayak gitu berarti gue cuma pengen tahu Mas, berarti kan apa ya? Soalnya kan banyak orang yang bilang bahwa jadi professional player itu tuh gampang gitu. Maksudnya ya mereka cuman digaji, dapat gaji gede, cuman tinggal main, cuman tinggal latihan. Ya udah kayak nggak perlu latihan fisik, nggak perlu jaga apa namanya waktu tidur dan lain-lain. Nah mungkin bisa diceritain gitu loh maksud gue tadi ketika lo masuk ke apa namanya ke klub yang udah profesional, pasti kan ada tuntutan lainnya yang harus latihan berapa jam. Gitu-gitunya. Ya mungkin kalau sebelum aku ke biji yang aku dapat kontrak pertama itu yang aku dulu cuma main lomba-lomba rental. Itu kan mungkin aku latihan kan terserah aku, semut aku. Ngasal lah. Terus maksudnya kayak ada di lomba itu juara gak juara ya gak apa-apa lah. Cuma ikut-ikutan aja. Kan kalau biji kontrak itu kan beda mas. Maksudnya lebih teratur dan lebih profesional gitu loh. Gimana tuh kayak contohnya? Ada jam apa? Tidur. Enggak, jam latihan. Jam latihan itu yang paling. Berapa lama jam latihan yang dikasih sama biji? 3-4 jam sih. Per hari? Per hari. Seminggu berapa kali latihan? Ya Senin sampai Jumat, kan Sabtu sama Minggu match day. Berarti nggak ada break ya dong? Break itu berarti hari Minggu setelah match day doang? Iya. Iya, jadi Minggu. Ya mungkin breaknya tuh kalau umpamanya Sabtu sama Minggu ada main, terus seminggu yang berikutnya nggak ada match ya itu mungkin di situ. Berarti liburnya cuma di weekend yang nggak ada matchnya doang? Iya. 3-4 jam. Nah, latihannya itu programnya udah ditentuin atau enggak sih? Atau maksudnya ya? Enggak, Mas. Bebas saja. Aku yang nentuin sendiri. Mas yang nentuin sendiri. Gimana program latihannya Mas Rizal? Maksudnya biasanya gitu kalau misalkan ya hampir tak samain kayak sepak bola beneran sih Mas. Karena aku dulu kan manajer futsal kan. Oh iya. Maksudnya aku juga tahu gitu loh. Maksudnya gimana cara biar mainnya enak. Terus kalau main ada kesalahan, aku mau perbaikannya gimana. Jadi ditontonin lagi videonya Mas Rizal. Maksudnya masih menganalisa kayak gitu. Kira-kira nontonin calon musuhnya Mas Rizal itu mainnya kayak gimana itu kayak gitu ya. Sampai segitunya kan? Iya. Sampai segitunya gitu. Detail, Mas. Ya. Terus ada pelatih, ada coach di biji. Enggak ada. Jadi benar-benar latihan sendiri aja udah kesadaran. Jadi sharing-sharingnya sama Kiwa juga. Kiwa juga. Jadi sharingnya masih Kiwa aja ya. Nah, berarti nggak gampang dong jadi profesional player? Oh, nggak gampang. Hah? Proses itu. Proses sama rezeki sih. Iya. Tekad, niat. Mungkin Mas Rizal salah satu pemain yang beruntung juga rezekinya pada saat itu lagi sangat bagus. Beruntung, Mas. Lagi beruntung banget kan. Kalau menurut aku sih aku yang ngikutin di sepak bola virtual juga Mas Rizal termasuk orang yang beruntung banget sih. Nggak ada achievement nasional. Bukan yang nggak ada sih karena Mas Rizal nggak pernah ngikutin. Orang dulu aku disuruh nulis CV itu kan di biji aku nulisnya tuh juara lomba rental gitu. Jadi kelihatan banyak. Biar tapi kan itu gimana adanya kan cuma adanya juga itu emang prestasi juga kan. Lomba rentalnya juga susah juga loh guys. Ya susah, capek juga. Mulai pagi selesai pagi. Apalagi turnamen di Indonesia kan ngacak, nggak kayak di internasional kan. Bisa mulai dari jam 10 selesai jam 1 pagi, jam 2 pagi itu bisa loh. Sering banget itu. Sering banget kan sampai kayak gitu dan satu orang bisa banyak slot juga. Nah, balik lagi nih sekarang ke Liga Thailand. Dari hasil kalau dari aku lihat dari pertama kali Mas Rizal masuk untuk untuk debutnya Mas Rizal di liga profesional, Mas Rizal malah bisa langsung jadi top skor kan? Iya. Iya kan? Itu juga debut pertama lagi. Langsung jadi top skor yang sebelumnya nggak ada achievement internasional apapun itu dan saingannya tadi ada Tanmu, ada Kuang Barca, ada yang Jepang. Kwan Bi. Kalau misalkan Hasan.
Hasan Bajani dari Iran juga. Kalau misalnya kita apple to applein berdasarkan prestasi, ya Mas Rizal masih kalah ya. Iya. Kalau dari prestasi kan? Ya jelas kalah mas. Kalah jauh itu maksudnya kayak Ya, Barca tuh pernah ada. prestasiku Arsenal ya mereka MU gitu loh. Ya maksudnya jadi kayak tapi di situ Mas Rizal bisa jadi top score gitu. Iya. Tapi itu sayang di rezeki. situ Mas Rizal jadi runner up apa juara 3 sih yang dia Juara 3. juara 3 ya. Itu tuh formatnya masih 1-1 ya tapi. 1-1. Belum ada yang co-op. Oh ada kok mas. Masih ada udah ada co-op Tapi ya? 1-1-nya bisa asing semua. Nah, berarti ya intinya tetap aja debut pertamanya Mas Rizal itu bisa dibilang cukup bagus lah, bisa jadi top Ya, score. Udah lebih dari cukup itu mas. Iya. Alhamdulillah. Itu emang Mas Rizal ekspektasi jadi top score atau di luar Nah, ekspektasi? itu aku nggak tahu kalau ada top scorean mas. Terus Nggak tahu. jadi Jadi yaudah, tiba-tiba update, wah ada top scorenya. Ya udah gitu. berarti kalau Ngalir misalkan- aja. tapi kalau misalkan berdasarkan dari statistik individual berarti bisa dibilang Mas Rizal bagus. Bukan tim ya, individual Iya. satu Alhamdulillahnya. lawan satu bisa bagus ya. Iya. Bagus. Lumayan lah. Lumayan. Ya namanya manusia juga nggak bisa cepat puas mas. Oke. Nah, udah kayak gitu dari statistik individualnya juga bagus. Tapi kan tetap aja ya pasti jangan lihat dari hasil ujungnya doang gitu. Iya. Pasti kan ada tekanan pressure yang didapat dari si manajemen dong pastinya. Kalau pressure biji nggak ada. Kebetulan juga manajemennya nggak ngasih pressure. Beruntung banget. Bermain dengan happy. Intinya gitu. Mainnya dengan happy. Tapi kan pasti ada pressure untuk dari diri sendiri atau Kalau misalkan pressure-nya yang waktu di Thailand aku lebih ke dari diri sendiri sih. dari diri sendiri. Itu Apalagi akhirnya dari supporter itu nggak ada di sana. dari supporter Pressure nggak nggak ada. Nah. Mereka cuma datang ke arena support langsung. Udah gitu. Tapi kan oke, dari pressure diri sendiri itu gimana caranya Mas Rizal maksudnya kadang justru pressure dari diri sendiri yang bisa bikin performa diri sendiri juga jadi jelek misalkan Iya. terlalu banyak kepikiran, kalah satu kali langsung drop. Selain mengekspresikan diri melalui selebrasi, apa yang Mas Rizal lakuin lagi untuk bisa keluar dari pressure yang dihadapin sama Mas Rizal? Ya kan kalau jadi pro player itu kan namanya nyari konsistensi kan paling susah ya mas ya. Iya. Kan nggak mungkin kita namanya Bagus terus kita semua punya match. 20 pertandingan menang semua kan jarang banget gitu loh. Ya kalau ngatasi pressure-nya ya dibawa happy aja sih mas. Berarti Bawa senyum gitu. Kalau misal kalah ya nggak usah lihat pertandingannya. jadi kalah ya udah Nggak, kalah. Aku waktu kalah nggak pernah lihat pertandinganku. Jadi Nggak lebih pernah aku lihat pertandinganku waktu menang aja. Gitu. Iya. Tapi kan yang waktu kalah bisa dijadiin evaluasi. Enggak sih. Enggak juga. Jadi kalau kalah ya udah Kalau kalah. kalah aku mending lihat matchnya lawanku berikutnya. Oke, berarti lebih ya udah ya kalah Ya ya udah. kalah, nggak usah diliatin ya Iya. menang. Jadi Mas Rizal lebih Tergantung mikirin moodnya kan bisa jelek gitu loh. Bagian aku orangnya kan mudian banget. jadi mendingan Mas Rizal ngeliatin apa yang bisa ngasih impact positif Iya, ke Mas impact Rizal aja positif. yang bisa Iya. bikin happy ya. Oke, perjalanan Mas Rizal kan pasti nggak cuma dari Toyota Ilik doang. Nah, selesai dari Toyota Ilik itu apa namanya? Lanjut lagi di season kedua sama BG lagi. Iya. Jadi top score lagi guys. Mas Rizal itu selama Toyota Ilik ini berjalan 2 musim, ya 2 musim ini jadi si apa namanya top score ya. Iya. Baru disitulah kayaknya muncul julukan sih Raja Bantai atau Raja Bantai itu gimana sih julukannya? Aku juga nggak tahu itu yang julukin siapa itu. Pokoknya tiba-tiba keluar aja Ya julukan si keluar Raja aja, juga Bantai. nggak tahu. Aku juga nggak mau dijulukin kayak gitu. Mungkin Biasa karena aja gitu loh. mungkin karena misalkan ya top score itu 2 musim itu dan di musim Ya ini mungkin dari komen-komen di YouTube kali ya. bisa jadi komen-komen di YouTube atau gara-gara prestasi Mas Rizal selama 2 musim ini dan di musim ini juga Mas Rizal menangnya di apa liga itu nggak dengan skor kecil sih, ada beberapa yang Ya. skor besar gitu ya, mungkin sama kayak pemain di Arema sekarang Ferry di yang Ival ini skornya gede-gede mulu gitu. Oke, dari tadi kita udah bahas Liga Thailand, sekarang kita mau bahas liga di Indonesia yaitu Indonesian Football Elite. Gimana perasaan Mas Rizal ketika di Indonesian Football Elite ini Mas Rizal dapat kesempatan juga untuk merepresentasikan salah satu klub besar lagi. Klub besar yaitu Persija, klub besar ibu kota lagi. Gimana perasaan Mas Rizal tuh bisa merepresentasikan 2 klub besar di Terutama karirnya? saya bangga sih bisa gabung sama 2 tim besar di Thailand sama yang di Indonesia. Apalagi kan Persija kan juga punya sejarah panjang ya. Betul. Di gelaran Liga Indonesia udah Ataupun juara di berkali-kali. sepak bola Indonesia pun Ya, juga. sepak bola Indonesia. Bersyukur sih intinya sih mas. Jadi pasti ada pembeda dari segi supporternya atau pressure dari supporternya karena fans bolanya Indonesia itu kan fanatik banget. Ya, Ada pembedanya nggak? bedanya jauh banget sih. Apa jauh banget tuh apa? Kalau di Thailand supporter kita mau kalah apa menang tetap disupport sih mas.
Apalagi mereka tuh waktu di Thailand itu aku main, supporter tuh datang langsung ke arena. Terus Waktu kita kalah, ya mereka tuh naikin semangat kita. di Gimana Indonesia nggak? caranya biar di match berikutnya tuh biar mental kita naik, percaya diri kita naik gitu. Tapi kalau di Indonesia berarti gimana? Kenapa tadi maksudnya berarti bisa disimpulin bahwa di Indonesia nggak kayak gitu? Kak, Kayak gimana tuh maksudnya? Indonesia terlalu banyak komentar di sosmed sih. Mereka dukung enggak, mungkin nonton pertandingan juga enggak sih. Tapi cuma Apa namanya melihat hasil akhirnya lihat doang. hasil aja. Nah, Kalau kita kalah, ya gimana mereka tambah jatuhin kita malah, nggak malah naikin mental kita. oh justru maksudnya, jadi maksudnya bisa aku simpulin bahwa karena saking besarnya, mungkin karena saking besarnya supporternya Persija ini, jadi mungkin segala sesuatu tindakannya Mas Rizal tuh diperhatiin langsung gitu. Salah satunya ya kalau misalkan kalah pun mungkin dikritiknya itu nggak dengan kritik yang membangun kali ya. Enggak ya. Tapi pasti ada dong. Ada sih, tapi ya 2/10 lah. 2/10 ya Mas ya. 2/10 tuh berarti cukup banyak loh. Apa? Ya banyak mas. Gimana sih maksudnya kritikan apa yang sampai akhirnya Mas Rizal bisa menyimpulkan bahwa apa namanya cara mereka ngedukung itu beda banget gitu. Ya gimana ya, aku ngerasainnya di BJ itu kalau aku sama supporter itu kan deket banget mas. Dulu kan waktu corona aja ya, sambil contoh waktu mulai corona itu kan supporter nggak boleh datang ke arena. Itu misal kita berangkat ke arena jam 10, itu jam 8 pagi itu supporter udah pada di rumah mas. Oh iya. Iya, Terus mereka cuma minta foto, semangatin aku, semangatin tim BJ buat berangkat ke arena. oke. Itu secara nggak langsung Itu secara nggak langsung bikin mental naikin naik mental. gitu ya. Jelas. Dan aku juga sering lihat maksudnya di di live streaming juga maksudnya kalau selebrasi pernah langsung balik ke supporter. Supporter kan pernah masuk ke arena kan. Iya, bawa drum, Bawa drum, apa ini bawa- namanya nih? Nah, Halo-halo itu. mungkin kan kalau di Indonesia sekarang nggak bisa kayak gitu kan karena mungkin lagi ada COVID. Cuman Kalau nggak ada ya mungkin juga nggak datang juga sih mas. itu bisa jadi pertanyaan sih, bisa datang sama bisa enggak. Cuman mungkin cara mereka ngedukung kali ya. Iya, Yang- caranya juga. cara yang mereka ngedukung mungkin yang bikin beda gitu. Iya. Nah, Mereka bilang kita kritik tapi kritiknya lebih ke jatuhin mental sih. Gak kritik sih, lebih ke ngata-ngatain. ngehujat gitu. Iya. Salah satu salah satu kritikan atau mungkin kalau misalnya tadi Mas Riza bilang hujatan, kritikan lah. Iya. Kritikan yang bikin Mas Riza ngejatuhin mental itu kritikan kayak gimana sih dari di Jackmania gitu. Ya orang namanya pertandingan mau kan ada kalah sama menang ya. Dan, Mereka dan tuh kayaknya tuh maunya tuh menang terus gitu loh. menang 2 match gitu. Ya maunya menang 2 match, menang 2 match. Ya kalau menang terus ya evil aja dibeli. Aku dapat gratisan kemenangan terus. Ya kalau mau menang terus loh. Karena Kan namanya nyari konsistensi kan susah ya. ya, karena Dapat 3 konsistensi. poin aja udah bersyukur, apalagi kan 9 orang lawanku yang di event ini kan juga pro player semua. Maksudnya kan punya Iya. Dan kekuatan maksudnya pro semua. player itu bisa dibilang bukan pro player yang ya pro player itu kan yang mereka main di lokal ataupun nasional bisa dibilang pro player. Iya. Cuman pro player yang di EVL ini kan bisa dibilang mereka sudah punya pengalaman yang sama semuanya. Iya. Main di Liga Thailand juga, udah saling kenal apa namanya game style masing-masing. Iya. Jadi berat Susah. banget ya yang diprediksiin. Misalkan sebelum-sebelumnya banyak banget yang ngeprediksi misalkan kayak Mas Rizal ada di peringkat 1 atau Faidan ada di peringkat 1. Justru malah sekarang kan bisa kebukti bahwa yang peringkat Iya. 1 itu bukannya Mas Rizal Yes, ataupun Ferry Faidan itu kan. Ferry kan nggak masuk dalam perhitungan top 3 sebelumnya. Nggak. Jelas gak masuk. Top 3 itu tuh kemarin itu bahkan Kiwa, Mas Rizal sama Faidan. Kalau misalkan Gak, aku Faidan, Elul sama Kiwa sih. Faidan, top three. Elo sama Kiwa. Mungkin aku dulu targetnya 4 besar aja tapi gak tepat itu loh. Oh, targetnya Aku itu ya? prediksiku dulu 3 besarnya itu. Wah, sebelum itu tapi kalau misalkan berdasarkan dari komen-komenan Mas, Iya. prediksi mereka itu pasti kalau nggak Faidan, Rizal, Kiwa. Oh, Antara 3 itu. Karena ya Mas Rizal sama Kiwa kan peringkat 2 di Thailand mungkin Iya. ya, itu yang Faidan kan mereka pertama. Justru tapi akhirnya sekarang klasemennya sampai akhir aja udah beda semua. Ferry ada di Di luar peringkat prediksi ya. atas, iya prediksinya tuh salah semua. Itu menepis juga omongan-omongan orang yang kayak misalkan kayak ya ini udah pasti auto win, ini udah pasti auto win. Itu Ya enggak itu juga. jeleknya supporter Indonesia tuh Nah. gitu. Cuma Jadi- banyak komen mungkin mereka lihat pertandingan juga enggak. Maksudnya support langsung aku juga enggak. Bisa mereka support aku langsung, datang ke aku langsung, kritik aku langsung gitu malah nggak apa-apa. Nah mereka kritiknya lewat Menginti gitu. sosmed, ganggu. Nah, Dengan aku blokin satu-satu aja lah. tapi Gitu-gitu blocking gitu. itu pasti ada tujuan tertentu Ya kan? jelas mas, aku masih pengen juara di EVEL. Terus Konsentrasiku masih pengen penuh juga. Oh. Daripada aku baca-baca komen terus, komen-komen gak enak yang jatuhin mentalku. Mending aku kan sekarang kan matiin komen.
Berarti yang sama diblok-blokin DM. sama Mas Rizal itu adalah supporter-supporter yang memang Udah bukan yang keterlaluan. memberikan kritik ya. Udah keterlaluan sih. Udah keterlaluan. Maksudnya mungkin memberikan kritiknya nggak sesuai atau nggak membangun mental yang sampai akhirnya ngeganggu konsentrasinya Mas Rizal. Jelas. Makanya sampai akhirnya Mas Rizal lebih milih untuk blok-blokin tujuannya untuk bisa lebih fokus sama Evel dan bisa Iya. menjuarai si Evel ini ya. Juga masih pengen juara, Mas. Iya. Nah, padahal waktu lawan Faidan itu mereka nggak melihat dari sisi positifnya bahwa Mas Rizal adalah satu-satunya player yang pada saat itu berhasil ngalahin win streak Faidan. Oh ya? Iya dong. Oh iya. Faidan itu sebelumnya belum pernah terkalahkan sebelum ketemu sama Persija itu masih ada di puncak klasemen dan belum terkalahkan sama sekali. Di game justru maksudnya mereka nggak lihat dari sisi positifnya bahwa Mas Rizal itu Nah, satu-satunya itu. player Nah, yang iya. berhasil ngalahin Faidan. Nah, iya, tuh mereka tuh nggak tahu apa-apa, cuma komen pengennya hujat doang kan. Ganggu banget. Jadi menurut Mas Rizal tuh ngeganggu ya. Itu Banget bedanya supporter yang dari luar sama yang di Ya, beda jauh. Hmm. Ya Tapi ada sih yang dukung sih ada. ada Banyak. banyak juga yang dukung. Tapi aku kalau yang kayak kritik yang lebih ke kayak ngolok-ngolokin gitu. Lebih dipilih lebih di blok aja gitu ya. Tapi pasti masih banyak ya yang apa Ya namanya? kalau lebih dari kritik juga ada sih. Lebih dari ngolok-ngolokin juga ada sih. Kayak Yang kemarin itu apa? dia main nggak apa? Enggak. Ya itu sampai DM mau nyulik-nyulik juga itu. Oh, sempat diancam. Iya, ancam. Sempat diancam sampai Iya. mau di Oh, kemarin yang Hah? Mas Rizal juga sempat cerita yang sampai diancam itu akhirnya yang ngeblok juga kan, ngeblok akhirnya 2 fanpage itu kan. Iya nggak sih? Bukan itu ada akun lain. Oh, ada akun lain lagi. Jadi Mas Rizal tuh juga sempat waktu itu sempat cerita juga bahwa ketakutan gitu ya, ketakutan. Ya takut Mas, aku Iya. hiburanku cuma main PS sama lihat sepak bola. Sekarang main PS aja terancam gitu gimana? Apalagi pada saat itu tuh maksudnya bisa dibilang dia langsung tahu daerahnya Mas Rizal ada di mana ya. Iya. Iya kan? Iya. Jadi mungkin ya sempat ada yang takut juga. Mas Rizal jadi ada rasa Ya makanya itu kan Ancam. bolak-balik terus kan. Iya. Tangerang. bolak-balik terus. Nah, tapi kan akhirnya setelah udah itu tekanan pressure itu kan didapetin sama Mas Rizal selama regular league dong berarti. Ya, Selama regular league pressure-nya pressure terus. sebelumnya Mas Rizal itu ada di peringkat ke-6. Ya, Ke-6. lupa aku. Ke-6 apa ke-5. Nah, sampai akhirnya setelah regular league selesai Mas Rizal ada di peringkat kedua. Dengan selisih poin sama Ferry nggak beda jauh. Nah, gimana cara nanggepin pressure yang kayak tadi dari supporter? Ya nanggepinnya itu, aku matiin komen sama matiin orang-orang yang nggak aku follow tapi yang ngetek itu kan nggak bisa. Nah, Ya itu, biar aku tenang aja sih. kayak gitu ya? Latihan tenang, terus main liganya juga tenang. Oke. Biar bisa ngalir aja gitu loh. Nah, guys, mungkin yang kalian diblok sama Mas Rizal, jangan salah sangka dulu. Mungkin bukannya karena Mas Rizal nggak mau gimana-gimana atau sombong, tapi lebih tepatnya biar Mas Rizal tuh mau lebih fokus lagi ya Mas ya. Iya. Mau lebih fokus, karena mungkin kritikan dari akun-akun yang diblok itu mungkin menjatuhkan mentalnya Mas Rizal. Nah ini juga mungkin ada pesan nggak Mas, misalkan buat supporter mungkin apalah pesan gitu untuk supporter untuk bisa ngedukung Mas Rizal. Apalagi kan sekarang Mas Rizal udah lolos ke fase regular league, ada fase grand final. Nah apa pesan untuk supporter-supporter di Jackmania untuk Mas Rizal nih di grand final? Apa ya? Ya nonton aja lah matchku. Doa yang terbaik gitu aja lah. Kalau membeli dukungannya yang bisa menaikkan mental gitu ya. Iya, kalau misal nggak mau dukung ya nggak apa-apa gitu loh. Aku juga nggak masalah. Oke. Kalau mau dukung ya dukung yang dukung yang baik. Terus kritik juga komen-komen yang baik. Oke tuh guys, berarti kalau misalnya kalian yang mau dukung Mas Rizal dibuat di grand final. Karena ini juga udah pencapaian yang bagus juga, udah lolos ke grand final. Nah, kita sama bahas grand final. Ada nggak persiapan khusus untuk Mas Rizal menghadapi fase grand final ini? Karena bisa dibilang yang lolos 8 ini tuh bener-bener nggak bisa unpredictable aja gitu. Apa persiapan Mas Rizal untuk prepare di grand final ini? Ya, untuk grand final gak target apa-apa sih. Yang penting aku bermain sebaik mungkin, percaya diri mungkin. Kalau kalah ya kalah terhormat lah. Kalau kalah Bermain yang dengan terhormat sebaiknya. karena udah ngeluarin mungkin permainan yang terbaik. Iya, Jadi sekarang dengan pressure yang kayak kanan kiri, atas bawah. jadi strateginya udah pokoknya fokus aja sama grand Iya, final. fokus aja tiap matchnya aja. Mau segrup sama siapapun nggak masalah sih. Oke. Mau gimana udah nggak bisa milih lawan ini. Kalau misalkan disuruh kita tahu bahwa 8 player ini adalah 8 player yang terbaik semuanya. Tapi kalau disuruh pilih 3 atau 2 yang player yang patut diwaspadai, itu siapa dan kenapa? 3 ya. 3 ya. Elul
Yang pertama Elul. Kenapa? Dia lagi semangat banget nih, Mas. Dia lagi semangat banget. Iya. Apalagi kan Persita kan juga bagus gitu loh di Oke. sosmednya, Oke. manajemennya juga. Terus yang kedua Ferry. Kenapa kalau Ferry? Ya peringkat 1, terus kan strikernya kan juga serem-serem kan. Iya. Di in game-nya maksudnya. Hmm. Terus yang ketiga Faidan. Faidan. Iya. Kalau dari Elga? Yang keempat Elga. Ini mau aku sebut keempat. Oh, keempat Elga. Oke. Tapi kalau disuruh dari 3 tadi atau 4 tadi, yang patut banget diwaspadai Elul. Elul ya. Karena dia lagi semangat ya. Kemarin Sama juga lagi bagus juga mainnya. Kemarin On juga fire. dia berhasil menang beruntung dengan Faidan. Kemarin Elul juga berhasil menang sama Faidan dengan menunjukkan performa yang bagus. Oke, terus udah kayak gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari langsung lengkap ke pertanyaan dari netizen aja nih Mas ya. Ada beberapa pertanyaan dari netizen yang pengen ditanyain. Yuk. Satu. Kenapa kiper yang dimainin itu selalu Syahar Ginanjar dan gak pernah pakai Andri Tani? Lo. Jangan disamain dong. Kenapa? Real life sama in game-nya. Kan pasti beda. Statistik ya? Enggak statistik juga sih. Kenapa ya? Kenapa Kan akhirnya? ada perbandingannya juga kan dari kiper kan mungkin dari segi posturnya. Terus refleksnya juga bagus yang mana gitu. Jadi Mas Rizal pilih Syahar Ginanjar ini kenapa? Karena apa dia? Karena posturnya lebih Tinggi. tinggi aja sih. Atau ada ada statistik lain yang lebih Statistik juga. Tapi kan lupa kan di Oke. depan prestasi. Terus yang kedua, pemain andalan untuk di tim Persija bukan di aslinya ya Mas, maksudnya di game ya. Pemain andalannya Mas Rizal. Heru Susanto jelas. Siapa? Hersus. Hersus. Kenapa dia? Ya yang bagus itu aja. Kenapa? Oh nah itu juga kenapa jarang masukin Marco Simic di line up? Bah ini pasti nggak pernah nonton matchku ini. Kenapa nih? Ya kemarin yang terakhir kan Marco Simic depan gawang berapa kali itu nggak ada yang masuk. Berarti sebenarnya dimasukin di line up justru. Kita masukin tapi babak kedua. Oke, di babak kedua. Kenapa kan dimasukin kan babak kedua? beda lah real life sama in game-nya. Nah itu tuh jadi masih banyak juga yang salah. Jangan disamain. Statistik di game asli sama di game bola tuh beda. Misalkan bisa jadi di game asli yang jago siapa, di game itu belum tentu sama ya Mas. Belum Karena pemain-pemain tuh merhatiin statistiknya. Oke, kita udah ada di akhir segmen Eval Talk di episode pertama ini. Nah mungkin untuk Mas Rizal, boleh nggak sih kasih wejangan atau tips kepada penonton-penonton ini gimana sih caranya jadi professional player? Mungkin ada yang mau ngikutin jejaknya Mas Rizal. Nah itu gimana caranya tipsnya dari Mas Rizal, versi Mas Rizal? Kalau tipsnya ya lebih ke percaya sama diri sendiri sih. Jangan terlalu peduliin apa kata orang. Mau Oke. orang ngomong B, C, D, kalau kamu punya keyakinan A ya kamu harus A terus. Oke, itu satu. Kedua, Dua. apalagi? Mungkin ada lagi. Rajin menabung. Kenapa harus rajin menabung? Nah dulu daftar sendiri loh Mbak. Oh, berarti kalian kalau yang masih baru-baru kalian harus rajin menabung biar bisa daftar sendiri atau uang Weh, transport. jangan dimasukin dong. Oh nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, yang ketiga nih apa nih? Yang ketiga percaya sama proses, Percaya sama proses. sama keberuntungan, sama rezeki, sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, berarti tips dari Mas Rizal yang pertama adalah percaya sama diri sendiri. Itu jangan dimasukin. Percaya, Jangan dimasukin. percaya sama diri sendiri apapun yang terjadi atau apapun yang orang omongin, mau orang itu ngeremehin kalian tetap buktiin karena yang yakin sama diri kalian itu atau cuma kita value sendiri. cuman diri kalian sendiri. Yang kedua, ini wejangan yang unik dari Mas Rizal dan ini adalah fakta. Rajin Yes. menabung. Kenapa? Betul. Karena ketika kalian belum direkrut sama manajemen, kalian harus mengeluarkan apapun itu sendiri, baik dari biaya pendaftaran, akomodasi dan lain-lain. Daripada kalian misalkan nongkrong-nongkrong nggak jelas ya Mas ya, atau Iya. gimana, mendingan ditabungin untuk ikut Turnamen. kompetisi turnamen atau misalkan kalian bisa Kalau beli niat jadi pro player. siapa tahu bisa jadi pro player, menang turnamen, bisa dapat uang jutaan rupiah, atau kalian bisa bikin equipment live streaming. Jadi kalian bisa live streamingin permainan kalian. Jadi 2 tips itu. Yang ketiga adalah percaya sama proses. Jadi kalian harus rajin-rajin doa, percaya sama proses yang udah ditentuin sama yang di atas. Jadi mungkin itu aja segmen dari Eval Talk yang sama Mas Rizal dan Yarta ini. Jadi buat kalian, Mas Rizal silakan. Jangan lupa dukung dan saksikan saya di Grand Final Eval tanggal 14 sampai 15 November di YouTube-nya Indonesian Football Elite. Oke. Ca.